Gus, informasi ya, lukisan saya yang ukuran ini pernah dilelang terjual 500 juta. Allah barik fikum. Jadi giveaway yang diberikan untuk ibadah tuh bisa. Ada di Masjid Ghosaldi, ya. Salat subuh, berhadiah Pajero Sport. Masya Allah. Misalkan kita lagi puasa nih, puasa kan menahan hawa nafsu gitu ya. Ini sebenarnya boleh nggak sih kalau kita tuh mengalami jatuh cinta? Karena kita lihat ukti, hafizah solehah, tiba-tiba kita jatuh cinta. Dan Saldi lagi curhat nih. Enggak juga. Kan kalau jatuh cinta tuh suka berbunga-bunga gitu. Nah, kira-kira itu bunganya mengandung riba nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini. Hari ini spesial banget, kita akan podcast ulama lagi. Setelah waktu itu kita sudah membicarakan bab maulid bersama Habib Jindan. Kali ini kita juga akan kedatangan seorang ulama yang karismatik di Indonesia ini, yang pasti teman-teman udah pada kenal semua. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gus Aldi. Insyaallah sehat Ustadz ya. My idols. Saya ini ngefans berat sama Gus Aldi. Masya Allah. Kalau lagi selawatan itu ya, Masya Allah, bergetar. Beliau memang. Mudah nanti bisa selawat bareng ya. Amin. Insyaallah teman-teman, sebagai info hari ini sebetulnya saya numpang ya di studionya Ustadz Dery. Ini adalah salah satu studio podcast yang akan coming soon ya Ustadz ya? Insya Allah segera. Insya Allah. Coming soon di channel Dery Sulaiman dan Sahabat. DSAS, Dery Sulaiman and Sahabat. Teman-teman jangan lupa nanti di subscribe channelnya beliau, karena di sana akan ada ngobrol perkara iman ya Ustadz ya? Ngobrol perkara iman bareng Ustadz Dery Sulaiman di Nuansa Podcast ini. Dan hari ini saya bajak dulu studionya guys. Kita akan ngobrol perkara iman bareng Ustadz Dery selama ya 1 atau 2 jam ke depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian semua. Amin ya Allah. Insya Allah. Ustadz Dery, Ya Gus. aktivitas selama Ramadan ini gimana Ustadz? Saya baru pulang safari dakwah dari Sumatera kemarin. Jadi hari pertama Ramadan saya itu malah di Lampung. Di Lampung. Lampung, kemarin Sumatera Utara, Medan, Batam, Lampung. Allah. Ya sebetulnya banyak lagi jadwal-jadwal di luar ya, cuman karena berhubung saya ada muamalah sama beberapa orang untuk mengerjakan lukisan. Oh, lukisan juga jalan. Dipending dulu safarinya. Sekarang saya cuma selama Ramadan cuma online aja. Oke. Live-nya cuma di masjid sebelah ya, tetangga. Oh, nikmat. Masya Allah, itu kan dekat rumahnya. Karena kalau pergi ke masjid, meskipun di Jakarta aja, itu menyita waktu. Betul. Sehingga lukisan yang sudah terjanjikan nanti nggak terselesaikan. Dia selain dakwah juga Ustadz Dery membuat lukisan. Iya. Insya Allah. Hidup saya tuh gitu ya Gus, dari dulu tuh seni aja, dari jauh sebelum dakwah tuh juga ngelukis, juga main musik ya. Cuman setelah Allah Ta'ala kenalkan agama, saya memahami ternyata memang Allah Ta'ala itu memberikan kita potensi yang berbeda-beda, bakat yang berbeda-beda untuk berdakwah di dunia itu sebetulnya. Nah, iya. Jadi pernah dulu waktu itu aneh mau ninggalin musik. Saya nggak mau main musik lagi karena memang udah nggak enak gitu. Udah nggak ada waktu juga kan, karena sibuk belajar Quran, belajar banyak ketinggalan. Terus saya juga ninggalin lukisan. Tiba-tiba waktu itu ada nasihat lah dari salah satu guru saya, dia bilang, Allah Ta'ala itu bisa saja memberi kamu hidayah sebelum kamu mampu ahli dalam main musik. Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu bisa ngelukis. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Masya Allah. Ini dalam. Jangan kamu tinggalkan. Jadi saya bilang sama teman-teman artis yang hijrah ya, udahlah, siapa lagi yang mau dakwah ke artis-artis kalau bukan kalian? Kalaupun kalian tidak mau main musik, tolong statement-statement yang dipakai jangan membuat orang semakin jauh dari agama. Gitu. Kan hari ini kan gitu, yang meninggalkan musik, kemana-mana teriak musik haram, bikin posting video-video yang bakar-bakar patah-patah dalam musik, itu nggak akan jadi sebab hidayah. Itu juga membuat orang-orang yang jauh dari agama itu semakin jauh, asing, semakin asing. Ngeri nih, ekstrim agama. Alergi makin. Makanya Allah hantar saya itu untuk menyejukkan ya.
Intinya saya pribadi udah nggak perlu sebetulnya, benar, ketika orang udah merasakan nikmat dakwah ya, udah merasakan nikmat ibadah, ta'lim, salawat, dia nggak perlu lagi hiburan. Iya. Ya kenapa? Tapi yang belum ini justru. Iya. Kenapa orang-orang beriman, orang-orang yang sudah beramal soleh, menghidupkan sunnah, nggak perlu hiburan? Karena setiap detik Allah sudah hibur mereka dengan amalan-amalan. Masya Allah. Nah, jadi nggak perlu kita sebetulnya. Cuman Benar-benar. kalau kita meninggalkan total, nggak mau communication, nggak ada lagi sosial media. Itu orang-orang yang mengenal kita dulu itu kan kehilangan mereka. Benar-benar. Nah, ada kehilangan. Maka saya ingin mengajak pelan-pelan semua ayo kembali. Ya. Jangan sampai nanti kita buru-buru pulang. Sementara ibarat ini ya, itu guru saya bilang, pengembala kambing yang sukses itu bukannya cepat pulang ke kandang. Tapi yang pulang ke kandang meskipun terlambat tapi dengan seluruh gembalaannya. Allah. Iya. Jangan sampai nanti dihitung sama majikan, ini ada 100 ekor kambing nih. Kenapa ada 90 ekor, 10 ekor mana? Nggak mau pulang, gua tinggal. Iya, karena buru-buru pulang. Nah, buru-buru pulang. Mestinya dia kan sabar. Terlambat dikit nggak apa-apa, tapi semuanya kandang. masuk. Semuanya masuk surga. Masya Allah, ini ilmu banget nih. Ustaz Diri, satu ada yang mau ditanyain ganjel nih kan. Selama ini kan dulunya kalau yang saya tahu ya, Ustaz Diri itu kan pemain band. Iya. Sampai sekarang masih kan? Masih ya, musik rock kalau dulu kan, musik rock, musik cadas. Terus tiba-tiba saya melihat ada perubahan yang besar di situ. Allah kasih taufik yang besar di situ. Katanya tuh gimana Ustaz? Biar bisa konsisten, istiqomah, terus bisa semangat terus untuk dakwah gitu. Karena kan dulu profesinya jauh dari keadaan seperti sekarang gitu. Terus gimana tuh bisa menjaga konsistensi kayak gitu? Iya, kalau saya itu pentingnya kita mencari suasana, yang pentingnya. Karena suasana ini sangat mempengaruhi keadaan iman kita. Sekuat-kuat apapun Lingkungan. Lingkungan. Mahol. Ya, jadi saya senantiasa menjaga hubungan dengan orang-orang baik, dengan ulama-ulama, dengan orang-orang dakwah. Karena kalau enggak nih bahaya. Bahaya, mana musuh kita ini dua soalnya. Satu di dalam diri kita, yang satu di luar diri kita. Ya, yang di luar diri kita jelas lah, itu syaitan lah, iblis kan musuhnya nyata. Tapi yang di dalam diri kita, nafsu kita, syahwat kita, ini ngeri juga. Dan menurut saya itu yang lebih mengeri itu lawan musuh dari dalam itu. Karena satu ekor ular di dalam rumah itu jauh lebih berbahaya daripada 1000 ekor ular di luar rumah. Iya. Paham ya? Benar. Jadi yang syaitan itu lemah sebetulnya. Kalau kita dakwah hilang dia. Tapi kalau kita tidak berjamaah sendirian, jarang orang kuat. Banyak orang nanti celaka masuk neraka tuh. Dalam sebuah riwayat dikatakan gara-gara dosa yang mereka buat ketika sendirian. Karena sendirian. Maka berjamaah. Jadi saya untuk menjaga istiqamah itu saya setiap bulan tuh meluangkan waktu 3 hari bersama dengan teman-teman dakwah. Masya Allah. Iktikaf di masjid, matikan handphone 3 hari. Usahakan itu. Full dengan agama terus. 3 hari 72 jam. Setiap tahun saya luangkan waktu minimal 40 hari. 40 hari. Ngecas iman, itu ngecas iman. Lo nggak ada komunikasi? Nggak ada komunikasi, nggak ada Instagram, nggak ada YouTube, nggak ada apa-apa. Wow, ini sulit kalau saya kayaknya. Ada handphone. Masya Allah. Jadi intinya gitu. Ya ibarat kita punya handphone nih, kalau nggak dicas kan lama-lama drop juga dia. Benar. Nah, jadi kita cas 3 hari ini bisa hidup di 1 bulan. 3 hari bisa hidup 1 bulan. Yes. Tapi kalau bulan depan nggak keluar lagi, drop lagi. Drop lagi. Hati juga lagi, gitu ya. Cas terus. Jadi jelas orang dakwah ini mesti dia nggak boleh berhenti. Iya. Kan di Al-Quran dijelaskan, ditamsilkan dakwah ini seperti orang sedang berenang. Kenapa berenang? Bukan berjalan, bukan berlari. Karena orang berenang nggak boleh berhenti. Kalau dia berhenti tenggelam. Nah, kalau kita berhenti dakwah ini, berapa banyak orang dulu semangat istiqomah tiba-tiba hilang. Ya, saya alhamdulillah nih tahun 2000-an awal yang mulai hijrah 2001, 2002 dengan berbagai macam ujian, fitnah, ya, air mata, keringat, kita mujahadah betul-betul. Iya. Jadi apalagi saya mengenal dakwah kan bukan di madrasah, bukan di Makkah, Madinah, tapi mengenal agama ini di Pantai Kuta di Bali. Ya Ustaz, dulunya di Bali ya. Juga, jadi saya mengenal cahaya di tengah gelap gulita. Ya, Bali. Masya Allah. Saya betul-betul menghargai cahaya ini. Nah, hari ini kadang-kadang orang kan karena dia ada di tempat terang, terus kena cahaya silau dia. Akhirnya tidak mengambil cahaya. Ya, akhirnya dia tidak menghargai cahaya. Dia di dalam cahaya, cuma tidak menghargai cahaya. Tidak menghargai cahaya. Jadi saya takut banget, Gus, Allah ambil hidayah ini, kemudian kembali kepada dunia jahiliyah seperti dulu. Hidup tanpa agama, jauh dari masjid. Maka sekarang kalau saya pergi ke satu tempat, yang saya cari pertama itu masjid.
Cari masjid dulu. Kalau cari hotel di luar kota, kacatanya jauh nggak dari masjid. Iya, iya. Nah, masjid dulu. Siap dulu ya. Tadi sempat disinggung. Kan kalau perubahan dari zaman jahiliyah, terus lalu Allah kasih taufik bisa dakwah, bisa syiar kayak sekarang. Itu pasti kan nggak 100% orang mendukung ya. Iya. Biasanya ada juga yang tidak setuju, menghujat, malah mengejek gitu. Dari berbagai kalangan pasti. Itu gimana sih Ustaz cara menanggapi ya makhluk-makhluk seperti itu gitu? Saya anggap dari dulu memang ya, kalau sekarang sudah nggak ada. Dulu awal-awal itu ada, cuman bagi saya itu saya yakin orang-orang tuh nggak kenal aja, dia belum dengar aja yang kita sampaikan. Mungkin dia lihat foto saya pakai sorban main gitar dibully. Oke. Nah, padahal dia belum dengar yang dinyanyikan apa. Dia belum tahu apa yang dinyanyikan. Terus gimana ceritanya kok bisa main gitar? Kita bayun dulu. Betul. Nah, cuma hari ini kan kadang-kadang orang cepat dia menghakimi, itu masalahnya. Nah, jadi sekarang hater saya itu, saya lihat ya, hater saya itu justru orang-orang yang menurut saya merasa soleh gitu. Oke. Orang-orang udah merasa sempurna amal agama, hebat, itu dia caci maki saya tuh. Jadi bukan satu kelompok, bukan ahli maksiat ya. Kalau orang ahli maksiat, orang-orang ini semua, dia selama ini ya respect, hormat sama saya. Malah santun ya. Karena saya nggak pernah menyinggung mereka, nggak pernah merampas kesenangan mereka. Cuman udah nggak satu dua, ribuan dari mereka tuh kembali ikut bersama. Alhamdulillah. Untuk sama-sama hijrah. Justru pendosa-pendosa ini kadang-kadang ya yang malu akan dosa-dosanya. Baru saya paham itu kalimat itu lebih dicintai Allah daripada satu orang ahli ibadah yang sombong akan ibadahnya. Karena kalau orang sombong merasa lebih baik itu susah menerima kebenaran. Dia meremehkan orang terus. Siapa sih dari Sulaiman belajar di mana sih? Seringkali orang komen tuh, ini antum tamatan mana sih? Iya. Gitu. Saya pernah baca itu. Maksudnya gini, itu pertanyaan tidak adab gitu. Tidak adab. Kamu tamatan mana? Boleh dia bertanya, tapi bukan di sosial media. Tapi dengan cara yang baik. Betul. Bang Deddy belajar di mana? Kalau ada salah jangan dihina, tapi diperbaiki. Dikasih tahu kan gitu. Dikasih tahu pun dengan cara yang hikmah. Benar. Nah, hari ini kita kehilangan adab itu. Adab itu kehilangan. Nah, jadi kalau ada caci maki hari ini bagi saya itu semua seperti syair-syair merdu aja. Gak ada masalah. Cuman saya marah itu kalau guru-guru saya dicaci maki, itu saya marah. Itu ya. Kalau ustadz-ustadz yang dihina, itu saya suka kadang-kadang nggak tahan balas. Akhirnya balas. Tapi kalau saya yang dibully, saya senyum aja. Kalau nggak, saya hapus, nggak blok gitu aja. Iya, itu paling aman sih. Aman. Karena menceritakan keindahan kepada orang buta itu sebuah sia-sia. Allah. Capek kita, nggak bisa. Dalam sekali nih. Kita bilang lagu merdu, tapi dia tuli, mohon maaf. Iya. Bisa dengar. Karena emang nggak mau denger juga. Kita tuh sebetulnya sembuhkan aja telinganya, sembuhkan matanya, nanti dia lihat sendiri keindahan itu, dia akan dengar sendiri kemerduan itu. Iya. Kalau usah dipaksain, bagi saya gitu. Kalau orang nggak suka ya udah, you go your way, I go my way, nggak ada masalah. Insya Allah. Berarti sebetulnya kesimpulannya orang yang masih berbuat maksiat itu tidak lebih berbahaya daripada orang yang selalu merasa baik di dalam hidupnya. Ujian dunia panggung sandiwara. Yes. Kan ada tuh penghargaan pameran antagonis terbaik. Antagonis terbaik. Antagonis terbaik. Jadi kalau kita penghargaan film-film itu pemeran utama terbaik. Jadi kita sedang menjalankan peran kita masing-masing. Dan seringkali di akhir film itu yang awalnya penjahat, sutradara ternyata punya rencana. Dia yang jagoannya. Iya. Pas akhir film semua kaget, ternyata dia yang baiknya. Yang tadinya baik-baik, ternyata dia yang bajingannya. Benar. Maka ketika kita dapat peran jadi orang baik-baik di dalam sandiwara ini, kehidupan dunia sebentar ini, jangan sering menghina peran penjahat. Karena bisa jadi saudara berubah pikiran. Oke. Udah gua ganti peran ini yang jahat jadi baik jadi jahat. Itu jagoan di endingnya. Jagoannya tapi endingnya ketahuan siapa. Ini mahal banget ini pengetahuan begini. Masya Allah, nih pagi ini saya mendapatkan siraman rohani yang mahal banget ya teman-teman. Saya juga ada pertanyaan Ustaz, ganjil banget. Selama ini kan semakin zaman makin ke belakang nih, tempat maksiat itu semakin ramai terus. Terus tempat belanja semakin ramai lah. Nah yang sepi malah jadi tempat ibadah. Ini kita boleh gak sih kita misalkan kita bikin giveaway gitu di masjid gitu misalkan? Pernah dibuat sama teman saya tuh, wali kota Bengkulu. Pernah Ustaz? Ya, tapi dihujat semua orang. Padahal dia pakai mobil pribadi dia. Soal berjamaah berhadiah Innova.
Ada, udah pernah dibuat. Oh, ini harusnya di semua masjid begini ya. Sempat viral. Cuman dia waktu pas sampai MUI turun tangan dulu kan sampai live. Kenapa ya, Ustaz? Ya itu anehnya. Bagus dong ya. Ya, Motivasi dong. bagi saya itu nggak ada masalah bagi orang yang punya harta. Dia nggak bisa berdakwah dengan ilmunya karena Dengan punya harta. ilmu. Ya dia bikinnya giveaway. Sama kayak saya juga sering beberapa kali Giveaway tempat ibadah ya. Beberapa kali bikin kontrak sama orang-orang untuk sholat lima waktu di masjid. Dibayar. Ini pernah nih kita sama teman-teman kan ada tukang bakso. Ini kita ternyata nih sama Pak Helmi Hasan juga dia juga pernah buat. Ada tukang bakso. Waktu azan dia nggak ke masjid. Ditanya, kenapa kamu ke masjid? Nggak ada yang jagain. Nggak ada yang jagain. Berapa omsetmu sehari? Sekian. Mau nggak kamu sholat 5 waktu di masjid azan? Tapi saya bayar 100.000 per hari. Masya Allah. Akhirnya mau, Ustaz? Beneran nih Ustaz ya? Iya beneran. Bikin perjanjian dulu 100.000 selama 40 hari ya. Berarti bayar berapa? 4 juta. 4 juta. Oke, saya bayar ya apa? Tapi kamu janji sama Allah nih, kalau kamu bohong kamu urus sama Allah. Kan udah senang dia dapat duit kan? 4 juta. Sholat 40 hari dapat duit 4 juta. Masya Allah. 1 hari dia sholat ke masjid, 2 hari sholat ke masjid, 3 hari. Satu hari istrinya bilang gini, dia bilang, bang sholat kok dibayar? Iya. Dia malu. Akhirnya mau balikin duit itu, nggak jadi kan? Dia nggak mau dibayar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia juga bayar teman-temannya dia. Mengajak. Terus uang yang tadi itu dikasih ke temannya. Untuk sholat Ya, jamaah. jadi sebetulnya giveaway, iming-iming dunia itu bisa dibuat untuk menarik perhatian. Tapi itu tidak cara yang sebetulnya kan sebetulnya dengan dakwah dengan nasihat kan. Cuman kan ada orang yang bisa memberi nasihat. Ya kayak ada pengamen datang ada teman tuh. Dilarang ngamen. Nah, di rumahnya dituliskan. Tapi satu surat 10.000. Iya. Kalau baca Quran dibayar. Iya. Jadi pengamen datang cuma setoran bacaan aja. Bacaan aja dikasih. Bayar, gitu. Nah, jadi kan bisa diberikan Metode pelatihan gitu ya. Semua. Dan saya rasa kadang-kadang ya ada orang yang Allah sentuh setelah dia dapat giveaway itu dia malu gitu. Dia malu. Ada satu cerita yang lucu banget ceritanya. Jadi ada maling. Jadi maling ini ingin mencuri rumahnya kiai. Maling mencuri rumahnya kiai. Pas mau mencuri, dia dengar kiai lagi ngomong sama Bu Nyai. Dia bilang, Dek, anak kita kan sudah gadis. Udah hafal 30 juz. Masya Allah. Dia cantik. Ya, harta kita punya. Maling nguping nih. Gimana kalau kita carikan dia jodoh yang soleh? Nggak perlu dia kaya. Nggak perlu dia punya kerjaan. Penting kita udah punya semua. Penting dia soleh saja. Maling tadi mikir, pada gua jadi maling, mending jadi orang soleh, jadi menantunya kiai. Iya. Ya? Singkat cerita, di depan pesantren itu adalah masjid. Tempat kiai tadi sholat 5 waktu. Malam itu dia urungkan niatnya tidak jadi masuk ke rumah karena dia udah tahu pembicaraannya Pak Kiai. Dia pergilah beli gamis, beli sorban semua kan. Nah, langsung subuh itu sholat di masjid. Masya Allah. Di belakang Kiai langsung sholatnya. Kan salaman cium tangan bolak-balik udah. Begitu terus sampai hampir 40 hari. 40 hari. Kiai itu perhatikan, tapi orang siapa? Tapi anak ini terus habis sholat baca doa. Kalau sholat sunnahnya slow motion dia pelan-pelan. Ini golongan anak slow mo ini. Jadi kalau ada kiai datang sholatnya khusyuk. Biar dayam kan jadi menantu. Iya. Akhirnya satu hari setelah 40 hari, Bu Nyai bilang, iya. Dia bilang, kayaknya doa kita dikabulin Allah deh. Maksudnya apa? Perhatiin ya itu anak muda yang sering nyapu masjid, yang belum azan duduk di masjid, yang kalau setiap hari ketemu ayah dia cium tangan. Ya, itu mungkin jodoh anak kita. Ya? Maka pas setelah 40 hari itu Kiai panggil dia, kamu siapa? Dia nangis, dia bilang, sebut nama dia. Anak siapa? Anak sebelah. Tinggal di mana? Kampung sebelah. Terus kok kamu bisa soleh gini gimana? Kamu udah punya istri? Dia bilang, itulah Pak Kiai belum. Mohon doanya Pak Kiai. Terus dia bilang, mau nggak kamu jadi menantuku? Wallah. Langsung dia cium tangan Kiai, dia menangis jadi dia bilang, Pak Kiai, saya minta maaf. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Karena saya ini seorang maling Pak Kiai. Saya ini penjahat.
Saya ini bukan orang baik seperti yang pakai sangka. Saya mau cerita sedikit nih. Saya nggak mau jadi menantu Kiai. Saya nggak mau. Akhirnya ngaku ya. Saya nggak mau. Satu malam saya tidak mencuri rumah Kiai. Saya dengar Kiai mau cari menantu. Maka saya berpura-pura jadi orang soleh selama 40 hari. Masya Allah. Saya sholat 5 waktu berjamaah selama 40 hari, nggak pernah tertinggal takbiratul ula bersama imam Pak Kiai. Ya. Dan sekarang saya sadari, saya beribadah ini bukan untuk menjadi menantu Kiai. Saya beribadah karena Allah aja. Maka saya tolak tawaran Pak Kiai untuk mengambil saya jadi menantu. Awalnya pura-pura, akhirnya jadi orang soleh beneran. Paham ya? Iming-imingnya giveaway-nya apa? Menantu Kiai. Menantu Kiai. Jadi giveaway yang diberikan untuk ibadah itu bisa. Akhirnya Pak, kalau begitu sekarang saya nikahkan kamu kata Kiai. Masya Allah. Double saja. Akhirnya double. Nah, jadi nggak apa-apa kalau ide kalau Gus Aldi mau buat itu coba aja. Saya juga kayaknya punya ide juga sih. Di Masjid Gus Aldi, ya. Salat subuh, berhadiah Pajero Sport. Masya Allah. Kita tertinggal takbiratul ula. Iya nggak? Bismillah teman-teman ya kita. Mudah-mudahan Gus Aldi dapat rezeki banyak. Amin, insya Allah. Sholat subuh di sana, tenang aja. Nah ini saya juga ada pertanyaan Ustaz. Ini kan kita lagi bulan puasa nih. Iya. Bukan kira-kira ya. Saya mau nanya ciri-cirinya. Kalau puasa kita itu udah diterima sama Allah itu, pribadi kita itu ada perubahan apa sih? Apakah nambah followers atau centang biru atau gimana? Karena saya belum centang biru gitu. Belum. Sian ya. Mudah-mudahan centang biru. Ini kan target puasa la'allakum tattaqun, takwa. Jadi datangnya takwa di hati itu tanda-tanda puasa orang itu diterima oleh Allah. Ya. Oke. Gimana ciri-ciri orang bertakwa itu? Dia yakin Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dengan yakin akan 3 sifat ini akan datang sifat takwa. Sehingga ketika dia sendirian dia nggak maksiat, ketika orang nggak tahu dia nggak Allah lihat Allah dengan takut, rasa takut kepada Allah secara sempurna, takut sempurna kepada Allah, tunduk, patuh, taat. Kalau untuk mendatangkan sifat tawakal, kita harus yakin dengan 3 sifat. Allah Maha menciptakan, memelihara, memberi rezeki. Kalau kita yakin dengan 3 sifat ini, Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik ini, insya Allah Allah akan berikan kita sifat tawakal. Nggak takut lagi, nggak kebagian rezeki, nggak takut lagi dengan apa-apa. Jadi dengan puasa ini saya lihat akan berubah orang. Kalau dia benar puasanya dia, yang tadinya emosian nggak emosian, yang tadinya serakah jadi suka berbagi. Coba lihat deh, dengan puasa ini banyak orang dermawan, tiba-tiba dermawan. Iya. Bulan puasa Allah spesialkan bulan ini kan, bulan perbaikan umat ini. Tuh. Tapi godaannya juga nggak gampang sebenarnya. Iyalah. Jadi godaan sebetulnya godaan menahan lapar sih semua orang bisa. Menahan pandangan matanya, tidak bermaksiat, lisannya tidak bergibah, bergunjing, fitnah orang. Nah itu yang berat. Allah. Banyak orang puasa masih marah-marah aja. Banyak ya, tapi tahun lalu saya nelfon Ustaz Dery di bulan puasa tuh ya? Di bulan puasa. Ya, hampir ya emosi. Beliau nggak marah-marah ya. Saya bisa nonton videonya nanti di link di atas ya. Saya telepon beliau, saya ngaku Sultan Jugi ya saat itu. Sultan Jugi, wajah lagu. Talite Production. Macam-macam fitnahnya. Saya kaget juga kan. Nah, tapi itu lah, untung puasa. Kalau nggak bulan puasa mungkin udah kalimat yang keluar beda juga. Ustaz, pernah nggak sih Ustaz Dery itu kalau tadi kan saya nanya di Egypt, kalau di fitnah pernah nggak Ustaz? Fitnah besar, Ustaz? Pernah. Nah itu menanggapi gimana Ustaz? Kalau itu fitnah besar. Kalau guru saya waktu itu saya untung mendekat dengan orang-orang saleh, banyak guru-guru ya. Dia bilang gini, untung yang disebar mereka itu yang tidak kamu buat. Oke. Coba kalau yang kamu buat disebar mereka, gimana malunya? Iya. Jadi kalau kita difitnah itu sebetulnya itu kemuliaan dari Allah. Kita nggak buat. Santai aja. Nggak usah juga bela diri, nggak usah juga jelasin ke orang. Nanti Allah sendiri akan menjelaskan. Oh, caranya gitu. Diam aja. Jadi masalah itu ya fitnah, masalah itu seperti air keruh. Kalau kita makin itu tambah keruh dia. Diamin aja nanti diam. Iya. Orang sampai berapa hari sih kuat ngomongin kita? Coba lihat, apalagi Indonesia ini orang pelupa. Ya. Habis bikin dosa besar nih, heboh, masuk penjara, keluar penjara disambut.
Iya. Nah, Indonesia itu Artis lagi. Idola-idolakan. Nah, itu Indonesia, lupa orang dengan dosanya. Iya. Banyak sih gitu ya. Pokoknya bikin maksiat, caci maki ulama ini semua. Tahu-tahu satu kali dia posting selamat Ramadan, hilang semua keburukan. Clear deh ya. Iya. Nah, jadi kita gini lah, kita sedang memilih Gus Aldi sama saya ini, sama teman-teman yang hari ini berdakwah bersyiar Islam. Kita sedang memilih memakai baju putih. Yang dilihat orang bukan baju putihnya, tapi noda hitam di baju itu. Allah. Ada orang yang telah memposisikan dirinya sebagai seorang jahat. Dia deklarasikan dirinya, diumumkan ke orang nih, aku nih bajingan, aku nih pendosa, aku nih brengsek, aku nih goblok, aku nih bodoh gitu. Dia pakai baju hitam. Okay. Orang nggak lihat baju hitamnya, yang orang lihat nanti ketika ada putih yang nempel di bajunya. Sama Jadi kayak kebaikan tadi. mereka yang orang bicarakan. Kalau keburukan apa? Mau semua ada buruk, ribuan keburukan mereka. Orang-orang tidak siap melihat kita berbuat kesalahan. Nah, fans kita, followers kita, teman-teman kita, dia nggak mau kita salah. Jadi kesalahan yang kita buat itu tidak akan jadi sebuah hal yang luar biasa. Nah, bagi orang lain yang buat itu biasa, tapi kalau kita buat itu akan jadi masalah. Akan jadi masalah benar. Akan dibesar-besarkan juga. Hati-hati aja. Memang sulit banget ya, jadi Jadi fitnah nggak apa-apa, santai aja. public figure tuh Hati-hati. rentan sekali soalnya. Insya Allah. Ini aku ada juga pertanyaan nih dari ini sih banyak teman-teman guys. Aku mewakili dari teman-teman followers gitu. Sendiri misalkan kita lagi puasa nih, puasa kan menahan hawa nafsu gitu ya. Ini sebenarnya boleh nggak sih kalau kita tuh mengalami jatuh cinta? Karena kita ngeliat ada hafizah soleha, tiba-tiba kita jatuh cinta. Dan Aldi lagi curhat nih. Enggak juga. Kan kalau jatuh cinta tuh suka berbunga-bunga gitu. Nah, kira-kira itu bunganya mengandung riba nggak? Iya Allah, saya rasakan ya, semua orang pasti pernah merasakan jatuh cinta. Itu anugerah atau gimana sih Ustaz? Kalau Berjuta rasanya. Jatuh cinta. Allah. Jadi itu hanya bisa dipaham dan dijawab oleh orang yang sedang jatuh cinta juga. Jatuh cinta, selama cinta itu di jalur yang halal, kenapa enggak? Okay. Jatuh cinta atau kesekian kalinya kepada istri sendiri, kan juga. Iya itu ya. Ataupun sudah punya istri, buat calon istrinya yang kedua. Barakallah. Masya Allah. Atau sudah punya dua, tiga, keempat, itu kan boleh dalam Islam. Boleh. Suatu hal yang tidak mesti, bukan jadi aib bagi orang yang mampu. Betul. Ini abis ini kita di komen ini head sama cewek-cewek nih. Nggak apa-apa. Ustadz dari gitu. Nggak apa-apa. Memang gini loh, cewek-cewek sekarang kalau kalian tuh menolak dengan syariat Islam ini poligami, Pak, ditolak kan. Jumlah nih, ruangan ini ada 40 kursi. 40 kursi. Kemudian masuk 10 orang ke dalam ruangan tadi. Ya, kalau satu orang duduk di satu kursi, berapa kursi yang kosong? Satu orang duduk satu kursi. Ya, ada 40 kursi. 30. Kosong. Ya, 30 kursi kosong. Ya. Supaya semua kursi ini dimiliki oleh semua orang, 10 orang ini, maka satu orang harus punya 4 kursi. Ya. Paham ya logikanya ya. Jadi satu duduk gini nih. Duduknya begini. Ya. Kursi ada yang megang gitu. Tapi kalau enggak ada 30 kursi nganggur. Nah, ini tamsilan saja. Benar. Survei membuktikan memang jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, jadi nggak ada masalah kalau Gus Aldi jatuh cinta lagi di bulan puasa, itu tidak akan membatalkan puasa dan bunga-bunga itu pun tidak riba. Tidak riba ya. Ini seger ya ngomongin ini jadi seger tadi agak. Ya kan memang benar, cinta itu kan anugerah. Nah, cinta itu anugerah. Kalau udah bahagialah. Ya. Jadi tetap berbuat baik, mencintai semua orang karena Allah. Ya, apalagi istri kita cintai karena Allah, anak-anak kita cintai karena Allah. Karena nanti kapan kita sadar mereka itu penting kalau mereka sudah nggak ada. Nah itu Ustaz. Kalau sudah tidak ada. Saya merasakan betul. Jadi ibu saya, bapak saya kan meninggal 6 bulan. Iya, bapak saya meninggal 6 bulan yang lalu, bapak sih. Bapak sendiri? Iya. Saya kemarin di 40 hari lalu pas. Jadi hari ini 40 harinya. Nyesel kan? Udah nggak ada. Iya. Ya, kita selama dia hidup kita nggak cintai dia sepenuh hati. Dia minta ini kita nggak kasih. Dia ngajak jalan kita nggak ajak. Nyesel nggak? Nah, maka sekarang orang-orang yang kita cintai, senangkan mereka. Ibu kita kalau masih ada, jadikan mereka ratu. Insyaallah. Nah, maka rezeki kita seperti rezekinya para ratu. Ayah kita jadikan raja, rezeki kita seperti rezeki raja-raja. Ya, gitu.
Maksud bulan puasa tadi kan menyinggung tentang kalau bulan puasa tuh banyak orang yang bersedekah, banyak orang yang berbagi. Tiba-tiba di bulan lalu enggak, misalnya tiba-tiba di bulan Ramadan. Tapi kan banyak juga nih orang-orang yang sangat sosialita. Itu misalkan dia sedekah, dia rekam posting. Dia baca Quran, dia rekam posting. Nah, kalau saya menurut pandangan Ustaz sendiri, gimana sih Ustaz kalau kayak gitu? Harus viralkan kebaikan. Oh, malah harus Ustaz ya? Masya Allah. Jadi ada orang yang memang harus kayak sosial media, kayak Gus Aldi punya followers banyak. Ya. Orang-orang yang tidak ada di jalur maksiat ya. Iya. Mereka tuh tidak sungkan-sungkan memviralkan kemaksiatan. Kebatilan mereka viralkan. Tapi ketika kita mau viralkan kebaikan, setan datang. Nanti kamu ria. Digoda Jadi dengan ada amalan-amalan yang harus disiarkan, ada yang dirahasiakan. Ya, jadi jangan semua disiarkan. Sedekah siarin, bagi-bagi beras siarin, semua siarin. Terus pas tahajud live. Oke. Boleh itu udah. Ada amalan kita yang rahasia juga, ada sedekah kita yang rahasia juga. Jadi nggak semua harus disiarkan, tapi ada momen-momen yang harus orang tahu dan orang menjadi inspirasi bagi orang. Bukankah Nabi sudah jelaskan orang yang memulai sebuah kebaikan akan dapat pahala orang yang mengikutinya? Iya. Ya, jadi kalau kita bangun masjid, kita viralkan, aku bangun masjid, tiba-tiba orang lihat, oh gila nih Gus Aldi udah bangun masjid, masa gua belum? Tiba-tiba Anda bangun masjid, Gus Aldi dapat pahalanya. Motivasi ya Ustaz. Iya, jadi kita sangka baik saja. Saya termasuk sama Aldi Taher ya, rekam posting baca Quran itu. Iya. Saya dari awal nggak pernah masalah dengan itu. Iya. Saya tetap support, buktinya kita follow-followan kan, nggak ada masalah gitu. Saya sudah di tag dimension juga awal-awal itu. Sampai satu hari saya bilang, kita ada dialog, ya mungkin dia udah capek juga nge-tag anak-anak. Jangan di tag lagi, itu ada sekali. Tapi itu kebaikan, meskipun tidak semua orang suka, tapi ada yang suka. Iya. Meskipun nggak semua orang suka, tapi ada yang suka. Mungkin ada yang nyambung dengan caranya Aldi Taher yang begitu. Meskipun dari 10.000 komentar, mungkin 9.000 bully. Iya sih. Ada 1.000 orang suka. Iya. Jangan nggak 1.000 orang, satu orang saja dapat hidayah gara-gara kita. Itu lebih baik daripada seluruh dunia yang sinari matahari. Apalagi 1.000 orang. Tiba-tiba orang baca itu, tiba-tiba dia ambil Quran, dia baca, dia rekam, dia posting. Nyambung lagi ke temannya gitu. Nyambung lagi. Iya benar. Itu kebaikan. Memang ya, karena akal bertingkat-tingkat, kecerdasan bertingkat-tingkat, ilmu bertingkat-tingkat, iman pun bertingkat-tingkat. Maka kita nggak boleh paksakan orang seperti kita. Gus Aldi ngajar Gus Aldi salawat, bikin konten-konten lucu-lucu yang prank-prank dan sebagainya. Itu cara Gus Aldi. Dari Sulaiman buat cara seperti itu belum tentu cocok. Belum tentu orang mau nonton gitu, belum tentu orang garing gitu kan. Malah jadi korban pranknya. Bisa. Ya, jadi saya caranya dengan seperti itu, dengan gitar saya, dengan lukisan saya. Nggak semua orang suka juga. Tapi alhamdulillah dengan cara saya ini 99% suka lah, yang 1% nggak suka. Saya lihat hatersnya nggak terlalu merusak hati gitu. Terutama di lukisan ini pasti diterima semua kalangan Ustaz ya. Lukisan saya pernah dilelang buat bangun masjid, laku 500 juta satu lukisan. Wah, alhamdulillah. Nanti saya kasih lukisan Gus Aldi satu. Wah, kalau teman-teman ini sangat berkah ya, saya sudah membajak studio tapi dikasih lukisan. Insyaallah. Nah ini berkaitan tentang lagu nih Ustaz. Selama ini kan saya sering dengerin lagu-lagu Ustaz ini. Dari mulai DSS 1, 2, 3 sampai yang terbaru. Saya sama Ayah Ibrahim udah featuring, DSS 3 Ayah Ibrahim. Iya, pokoknya harus featuring sama Gus Aldi. Insyaallah siap. Yang pakai biola itu. Iya. Nah itu Ustaz Diri itu kalau bikin lagu tuh, kalau saya cerna lirik-liriknya itu kayak mengandung apa ya, tausiah tersirat gitu Ustaz. Itu gimana sih bikinnya bisa kayak gitu? Orang yang tidak mau dengar tausiah. Nggak berminat. Nggak berminat datang ke masjid juga ya. Dia belum ada waktu datang ke majelis ilmu. Ataupun memang karena dunianya terlalu tinggi, dia tidak berminat. Dia tidak berminat untuk mendengarkan tausiah. Kalau kita dengarkan tausiah kepada mereka, apa yang terjadi? Kita mungkin di-block, di-unfollow. Pasti. Dia nggak mau. Oh ya, tausiah nih, sosok alim nih orang ini. Maka orang-orang kelompok semacam ini harus didekati dengan cara yang lain.
Yes. Nah, maka dengan cara musik ini, melalui media musik ini bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan orang itu untuk mau mendengar kebaikan. Oh, Ya, makanya Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara melalui panggung-panggung hiburan. iya betul. Dan itu tidak bisa dihapus sejarahnya. Kita suka atau tidak suka, sejarah itu ada. Bahwa saya Wali Songo pernah bikin syair, bikin lagu, dan sampai hari ini syair itu dari hilir dan sebagainya itu abadi gitu. Syair tanpa waktu nulis Semua. Nah, sekarang makanya sampai saya sempat bilang tuh sama teman-teman tuh, seandainya Sunan Kalijaga hidup di zaman sekarang, saya yakin dia akan bikin band. Iya. Ya, saya pikir gitu loh. Iya, Kalau karena itu zamannya sekarang sudah band. zaman gitu. Loh, kenapa begitu? Kan musik itu kan ikhtilaf. Istilah betul. Sampai sekarang belum ada kesepakatan tentang alat-alat musik itu. Alat-alat Yang mengharamkan silahkan, bukan karena mereka keras, mereka hati-hati. Iya. Yang membolehkan silahkan juga. Itu bukan karena mereka lembek juga, tapi kenapa? Karena mereka melihat maslahat di sana, kebaikan. Benar. Nah, dulu zaman beliau dulu tuh Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang dan sebagainya itu cuma ada gamelan. Cuma ada gamelan. Belum ada organ tunggal. Betul. Kalau ada mungkin dimainin juga. Belum ada drum set, belum ada synthesizer, biola. Jadi mereka menggunakan semua media yang ada, pewayangan untuk mensyiarkan Islam. Nah, sekarang apa potensi Allah bagi kepada kita? Gunakanlah. Gunakan saja, terserah orang mau suka atau nggak suka. Kita kan mau menyenangkan Allah, bukan menyenangkan orang. Betul. Kalau orang ikhlas tuh begitu. Ciri-ciri orang ikhlas apa? Dia dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Yang dia posting sesuatu nih, ternyata yang nonton dikit. Kalau dia ikhlas, dia nggak hapus postingan itu. Santai aja. Karena itu kita sedikit like kan langsung diarsipkan. Diarsipkan. Ini saya ngalamin nih, Ustaz. Kalau saya di zaman sekarang ya, mengupload konten hiburan yang ketawa-ketawa. Jutaan nonton. Tapi kalau saya cuma upload sholawat yang polos tanpa ada hiburannya, itu yang nonton dikit. Coba lihat deh, kalau anak ngupload konten-konten yang ada dengan ya pokoknya unsur komedi dan sebagainya itu, nanti bisa jutaan juga. Iya. YouTube saya lumayan juga, ada hampir 400 ribuan. Ya, alhamdulillah saya lihat perkembangannya cepat banget. Meskipun ya di maintenance dengan benar. Tapi kalau tausiah 3.000, 3.900, 5.000, 9.000. Kenapa, Ustaz? Gitu. Ya karena orang baik itu nggak banyak. Oke. Iya. Orang memang kan Nabi sudah bilang dari zaman bagaimana mencari orang-orang soleh itu susahnya kayak gimana. Seperti mencari bulu putih di seekor gagak yang hitam. Susah. Jadi tapi kita nggak sendirian gitu loh. Kita ada teman, meskipun nggak banyak, kita ada teman. Karena makanya Anda santai ya, walau saja dulu Anda sendiri aja. Udah awal-awal dulu pakai sorban kayak gini, diketawain orang, diejek-ejek orang, dulu dibully. Nah, tapi lama-lama pada ngikut. Iya sih. Lama-lama pada niru pakaiannya juga. Jadi kalau kita ikhlas, kita nggak capek. Ikhlas nggak capek ya. Ya, tapi kalau kita ingin menyenangkan seseorang, kita lelah. Menyenangkan istri, menyenangkan anak, menyenangkan orang tua, jangan, senangkan Allah saja. Ustaz, ini salah satu pertanyaan penutup nih dari sesi podcast ini. Kayaknya udah sejam lebih juga yang ngobrol. Belum ya? Katanya mau 2 jam. Nggak ada capeknya kok teman-teman kalau ngobrol sama beliau nih. Tapi saya takutnya penontonnya nanti yang capek. Mudah-mudahan enggak ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada nggak sih tips di zaman sekarang ini? Pasti kan manusia itu berkeluh kesah dengan satu materi ya, materi. Kedua dengan kecukupan hidupnya. Banyak orang-orang yang masih selalu merasa kesulitan dalam mengarungi hidup di dunia. Itu tipsnya gimana Ustaz? Biar mereka enteng gitu. Jangan lihat orang. Jangan lihat orang. Kalau lihat orang, lihat yang di bawah kita. Urusan dunia ini lihat ke bawah. Kalau urusan agama lihat ke atas. Ya. Kita alhamdulillah nih punya mata. Coba lihat yang nggak punya mata. Maka kita akan bersyukur, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Allah beri kita telinga untuk mendengar. Berapa banyak orang nggak bisa mendengar. Dan suara kita cempreng, nyanyi fals terus. Syukuri masih ada keluarannya, orang nggak keluar suaranya. Mute, bisu. Kita nggak punya mobil, nggak punya motor. Kemana-mana naik angkot, naik grab. Tapi ada kaki untuk berjalan. Ada kaki untuk jalan. Berapa banyak orang nggak punya kaki. Nah, jadi kalau kita lihat dunia ini lihatlah ke bawah.
Karena apa yang kita lihat ke atas itu belum tentu sepertinya. Kita lihat orang yang rumah mewah nih. Itu yang kan kita lihat zahirnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Betul. Kita nggak tahu perjuangan, kesusahan apa yang mereka rasakan, kegalauan apa yang sedang mereka rasakan, kegelisahan apa yang sedang mereka hadapi. Ya. Yang kita lihat mobilnya mewah, yang kita lihat dia masuk TV hari-hari. Nah, makanya kita buka lah mata, open eyes, lihat semuanya. Bagaimana orang-orang yang Allah beri dunia, mereka tak bahagia akhirnya bunuh diri. Ya. Hampir sebagian besar artis Hollywood itu mati bunuh diri. Padahal kaya raya. Nah, terkenal, kaya raya, cantik, ganteng, tapi gantung diri. Ada yang tembak kepalanya, ada yang overdosis, ada yang bawa mobil ngebut nggak direm mobilnya. Alhamdulillah. Benar, ini kejadian nyata. Nah, makanya udahlah, syukuri apa yang Allah beri, maka kita akan Allah berikan kebahagiaan. Ujian itu dua, yang kita sukai, yang kedua yang tidak kita sukai. Yang kita sukai syukuri, yang tidak kita sukai sabar. Dua aja jawabannya. Oke. Seluruh masalah di dunia itu dua aja solusinya. Sabar, syukur, sabar, syukur. Sabar, syukur, sabar, syukur. Bagaimana cara mendapat pertolongan Allah? Tipsnya wasta'inu bisabri wassalah. Cara dapat pertolongan dengan sabar dan salat. Makanya saya bikin lagu baru tuh, saya ada lagu baru. Lagu ini belum ada publish di mana-mana ya. Saya mau dengerin kayak Gus Aldi ya. Gus Aldi kalau masuk suara Gus Aldi itu keren banget. Ada lagu baru, Ustaz? Ada lagu baru, tapi ini DKS itu sekarang sudah sampai 5 ya. Sekarang sudah 5 nih. Sampai 5, tapi kalau Allah Maha Baik ini yang kedua nih. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik ya. Aku dengerin ya. Nanti saya hafalin dulu. Allah Maha Baik. Sekarang kita dengerin Gus Aldi dulu. Tapi kita abis ini anak matiin. Saya pengen Gus Aldi mengulang ya. Sambil nyatet liriknya ya. Allah Maha Baik. Masya Allah. Wah, ini deg-degan saya nih. Ini belum pernah diputar ke manapun, Ustaz. Belum ada di YouTube. Insyaallah. Harus air matamu, jangan kau menangis. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Karena sedih bukan segera berganti dengan bahagia. Allah. Tangis bukan segera berganti dengan senyuman. Ya. Yakinlah Allah Maha Baik Masya Allah. dengan semua yang telah terjadi. Hadapilah dengan sabar dan salat, Masya Allah. semua akan indah. Coba dong. Ingat nggak liriknya? Yang refnya. Yakinlah Allah Maha Baik dengan semua. dengan semua yang telah terjadi. Hadapilah dengan sabar dan sholat, semua akan indah. Subhanallah. Berarti lagu ini easy listening dong ya? Iya, sekali denger ya langsung Anjir ya. nempel banget tuh. Coba kita sing. Terganti dengan senyuman. Harapan. Yakinlah Allah Maha Baik Ayo teman-teman yang di rumah ya, tulis di kolom komentar ya liriknya. Iya, iya. Dengar ya. semua yang telah terjadi. Masya Allah. Hadapilah dengan sabar dan salat, semua akan indah. Hapus air mata. Udahlah jangan nangis terus. Iya, iya. Kau menangis. Bikinnya sambil nangis tadi. So. Jadi memang begini. Tangis, tawa, air mata
kebahagiaan, itu memang sengaja Allah ciptakan. Sengaja Allah ciptakan suasana dan keadaan itu untuk menguji saja. Dan biasanya setelah ujian akan ada kenaikan kelas. Cuman hari ini banyak orang tidak mau ikut ujian. Kamu ikut ujian. Nah, akhirnya nggak naik kelas. Yes. Mestinya kita tuh marah ketika kita nggak diuji. Kita udah bayar uang sekolah nih. Kita udah pakai seragam, masuk, semua. Pas giliran ujian, kawan-kawan kita ujian, kita nggak diuji. Mesti kita kan komplain, kenapa aku nggak diuji? Nah, hari ini setelah diuji, kok kita marah-marah? Kan kebalik tuh logikanya. Mesti kita tuh bersyukur, berarti aku dianggap ini. Masih dianggap. Berarti aku dianggap sebagai pelajar di sekolah ini. Nah, sekolah kehidupan. Nah, dan belajarnya sampai mati. Seumur hidup kita belajar. Ini nggak main-main ya. Dan satu masalah itu sama dengan satu orang guru. Satu masalah sama dengan satu orang guru. Berarti kalau kita punya 1000 masalah, berarti kita punya 1000 orang guru. Allah. Ya. Jadi jangan dipikir tuh orang-orang besar, orang-orang hebat itu tidak punya masalah. Justru nabi-nabi yang dimuliakan ulul azmi itu nabi yang paling banyak masalah hidupnya. Benar. Ada masalah di istrinya, ada masalah di anaknya. Nabi Nuh tuh anak istri nggak mau ikut, bayang tuh. Ampun itu ya. Tapi Allah muliakan Nabi Nuh, diberi gelar ulul azmi. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu susah. Susah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang disusahkan dalam mendakwakan agama, kata Rasulullah, melebihi aku disusahkan. Nah, jadi kalau orang tidak mau disusahkan dalam mentaati Allah, berarti dia tidak mau dimuliakan oleh Allah. Ini mahal banget ya. Iya. Kalau nggak mau disusahkan, dia nggak mau dimuliakan. Kalau mau mulia, mesti susah. Mulia mesti susah. Ya, jadi itulah, santai saja lah. Jadi hari ini ya siapapun yang punya ujian, saya yakin ujian itu bisa datang dari percintaan, dari istri, dari calon istri, dari anak, dari teman-teman, semuanya. Bisa dari kerjaan kita. Ujian datang itu seperti tasbih putus. Ya. Jadi ujian ketika orang mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, itu nggak main-main. Kayak satu orang sahabat datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, I love you. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Nabi bilang apa? Fikirkan lagi ucapanmu. Demi Allah aku mencintaimu ya Rasulullah. Sampai Nabi ulang 3 kali. Apa benar ucapan? Iya. Kalau begitu siap-siaplah dengan ujian yang akan datang dalam kehidupan seperti air bah yang menghantam kehidupan. Insyaallah. Wah, main-main Bang. Ketika kita hijrah ini, anak pakaian kayak gini jangan dianggap mudah. Anak pernah diludahin orang muka anak. Saking biji-jinya orang dengan pakaian sunnah ini. Tapi saya sangka baik sama Allah. Ini makarallah. Allah ingin menguji siapa yang betul-betul cinta dengan Nabi-Nya, siapa yang tidak. Nah, karena dengan isu teroris ini, orang yang setengah-setengah cintanya dilepaskan. Ngapain ngambil ini? Ngapain ngambil risiko? Kan? Risiko. Nah, yang tersisa yang memakai ini hanya orang-orang yang yakin dan cinta gila sama Nabi. Nah, makanya saya nggak pernah lepaskan itu, bodo amat. Berapa orang yang diuji kan dengan jenggotnya dia. Ada tuh jamaah gerak kan di satu tempat disuruh cukur jenggotnya, potong. Takut dibilang teroris. Iya, dicukur sama ini, sama orang yang tidak suka. Jamaah ditangkap, dibilang cukur jenggotmu. Jamaah itu bilang apa? Jangan jenggot ini, kalian potong ini, jangan potong jenggot. Masya Allah. Jadi ketika iman masuk ke dalam hati, ini unbelievable, nggak masuk akal Gus. Ya, apa-apa yang ditakutkan sama orang-orang yang mencintai dunia, itu yang dirindukan. Ya, tercemarnya nama baik, digibah, difitnah, orang beriman tersenyum bahagia. Kenapa? Orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan. Harus marah. Kubur yang ditakuti banyak orang beriman yakin kubur akan menjadi taman-taman surga, tempat dia beristirahat. Di mahsyar, orang beriman akan Allah dudukkan di mimbar-mimbar cahaya. Dan Allah akan perkenalkan orang beriman kepada seluruh ruh yang pernah hidup di dunia. Allah. Coba bayangkan, saya terkenalnya Gus Aldi dari Sulaiman, artis di dunia ini, berapa orang sih followers kita? Berapa orang sih yang kenal kita? Ya, orang pedalaman nggak kenal kita, yang nggak punya sosmed nggak kenal kita, orang yang belum lahir nggak kenal kita, atau orang yang sudah mati nggak kenal kita. Nah, tapi orang beriman, dia akan menjadi orang yang paling terkenal nanti di akhirat. Allah dudukkan di mimbar cahaya, lalu Allah akan perkenalkan orang beriman kepada seluruh jiwa yang pernah hidup di dunia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Masya Allah. Jadi kalau mau jadi orang terkenal, jadilah orang beriman. Di mahsyar, di sirat, nanti di surga selama-lamanya. Nikmat yang mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, tak mungkin akal memikirkannya dari surga.
Dan dunia bukan tempat tinggal kita, Gus. Dunia ini tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Ya. Hak ini pasti. Sekarang dunia nyata, akhirnya cerita, setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Kan udah jadi lagu tuh, sama ayat tuh. Saat ini dunia nyata, akhirat cerita. Nggak semua orang mau mendengar tausiah, tapi lagu ini berapa ratus ribu orang nonton, juta orang nonton. Jutaan orang, ya. Iya, makanya tetap berkarya. Ya. Masya Allah. Jadi sekarang kita pilih aja. Mentaati Allah dan Rasulnya itu nggak lama. Sampai mati saja. Kalau besok kita mati, berarti sampai besok saja. Kalau sore ini kita mati, berarti sampai sore ini ya. Ya, kita bersyukurlah hari ini masih bisa mandi sendiri, nggak lama lagi dimandiin. Iya, iya. Nah, kita pakai pilih warna-warni baju, bisa merah. Ntar lagi nggak boleh pilih warna. Putih. Nah, hari ini kita bisa pasang kancing baju kita sendiri. Dan suatu hari, ketika pagi hari kita pasang sendiri, sore hari orang yang lepaskan. Kita nggak mampu melepaskan kancingnya. Masya Allah. Ya, semewah apapun kendaraan kita hari ini, kendaraan terakhir kita adalah kerandaan, pundak-pundak sahabat kita. Ini yang pasti, yang harus kita yakini. Ya. Nah, hari ini kita sholat di belakang imam, gak lama lagi di mana? Di depan imam. Maka orang yang paling cerdas, kata Rasulullah SAW, itu memang siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Sudah itu sajalah. Tetap berkarya, jadilah orang baik, jangan lelah jadi orang baik, tulis yang baik-baik, dengar yang baik-baik, bicara yang baik-baik, lihat yang baik-baik, sangka yang baik-baik, pikir yang baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita mati nanti, kita ingin kebaikan itu yang tertinggal. Amin. Orang mengenal kita sebagai orang baik. Jangan sampai kita mati orang sujud syukur. Waduh. Kita mati orang tepuk tangan, mati syukur loh. Dulu kita lahir, kita menangis, orang tersenyum. Mudah-mudahan ketika kita mati, kita yang tersenyum, orang yang menangis. Orang yang menangis. Masya Allah. Kehilangan mana Gus Aldi yang selamat, mana Dedi Sulaiman yang nyanyi-nyanyi, orang kaya mati, harus mati. Oh, udah mati dia sekarang. Dan ini akan terjadi apa yang kita ucapkan ini. Pasti terjadi. Pasti nggak ada insya Allahnya, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap. Kita nggak tahu berapa tahun kita hidup di dunia. Berapa tahun pun pasti mati juga. Pasti mati juga. Apa coba Lek? Ya Allah, alhamdulillah. Jadi serius podcast kita jadinya. Tapi ini benar-benar jadi pesan banget buat saya dan semua teman-teman yang sudah nonton video ini. Masya Allah. Mungkin ini yang tadi adalah salah satu pertanyaan dari penutup yang ada di video ini. Ustadz, tadi kan lagunya akan launching ya? Insya Allah launching 1 Syawal, insya Allah. Insya Allah launching Ya, 1 di Syawal. channel YouTube dari Sulaiman Sahabat. Oke. Nah, video ini kan akan tayang seterusnya dan gak akan saya hapus. Saya minta izin nanti video ini akan saya taruh di kolom deskripsi lagunya akan saya taruh di kolom deskripsi dan di komen yang saya pin supaya teman-teman bisa dengerin lagu-lagunya dari Ustadz Dery ya. Karena itu banyak banget pesan yang bisa kalian ambil. Kalau kalian malas dengerin tausiah, maka dengerin lagunya Ustadz Dery, itu sama dengan dengerin tausiah ya. Tausiah yang dinyanyikan. Tausiah yang dinyanyikan. Masya Allah, mungkin ada pesan Ustadz sebagai penutup. Iya, pesan saya kepada sahabat-sahabat teman-teman yang followersnya Gus Aldi ya. Iya, kalau kita nggak bisa bicara yang baik-baik, diamlah. Diam itu lebih baik. Kalau nggak bisa melihat yang baik-baik, tidur aja. Tidur aja. Ya, dengar yang baik-baik. Karena apa yang kita lihat, kita bicarakan, kita dengar, kita pikirkan masuk ke hati kita. Bahaya. Dan hati ini harus baik. Kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita baik. Kalau hati ini rusak, seluruh tubuh kita rusak. Seluruh amal kita rusak. Nah, maka hati-hati dengan hati, jaga hati. Nah, hati ini tempat bersemayamnya Allah. Hati ini seperti sebuah singgasana. Maknanya siapa saja yang berada di sana akan jadi raja dan ratu. Masya Allah. Ya. Nah, kalau tidak ada Allah di hati kita, maka siap-siaplah menjadi hamba selain Allah. Kalau di hati kita ada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah. Semua orang hamba. Di dunia semua orang hamba. Yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, dia pasti menjadi hamba selain Allah. Pasti menjadi hamba selain Allah. Maka sahabat sekalian, tidak ada derajat yang tertinggi di dunia ini melebihi derajat hambanya Allah. Hambanya. Hamba Allah. Maka saya kata, siapa hamba Allah? Ya. Nggak jadi orang baik. Nih saya simpulkan ya, hati yang baik, amal yang baik, hidupkan sunnah Nabi, meskipun semua orang meninggalkannya, kita amalkan sendiri dan nggak apa-apa. Sholat buat teman-teman yang laki-laki berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Cintai para ulama. Ya, karena meskipun kita bukan ulama, seseorang yang bersama dengan orang yang dicintainya, sahabatmu, syafaatmu.
Kemudian banyak-banyak berzikir, bersalawat, baca Quran setiap hari. Kemudian hati ditawadukkan, tawadu, ya, rendahkan hati. Anggap semua orang yang kita jumpai lebih baik dari kita. Mungkin bisa di kolom komentar ditulis kalimat ini ya. Sebaik-baik saya, coba ikuti Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain. lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Nah, ini quotes yang akan merubah kita jadi orang baik, ya. Amin. Tulis di kolom komentar ya. Kemudian ikhlaskan hati, beramal karena Allah saja, dan terakhir jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Masya Allah. Dunia sementara, Akhirat akhirat selamanya. selama-lamanya. Barakallah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Diri atas Sama Gus Aldi, waktunya datang jauh-jauh nih. sudah Doakan membanyak. studio podcast ngopi ini istiqomah Barakah insyaallah. Amin. berkarya. Jadi ini curi start, ya, curi start. Curi start, dan barokah. Saya bangga sekali Gus Aldi bisa duduk di kursi host di sana, dan saya menjadi orang pertama bintang tamu di podcast ngopi Podcast sendiri. bersama Gus Aldi. Ustaz Diri Sulaiman langsung jadi bintang tamunya di Ngobrol Perkara Iman bareng Ustaz Diri Sulaiman. Oke teman-teman semua, jangan lupa teman-teman untuk subscribe juga channelnya Ustaz Diri Sulaiman and Sahabat, karena di sana banyak banget hal bermanfaat teman-teman. Jadi kan nggak mungkin kita cukup dengan mendengarkan tausiah beliau yang hanya 1 jam ini di video sekarang. Makanya teman-teman kalau yang belum puas dengerin tausiah dari Ustaz Diri, silakan langsung follow atau subscribe channelnya beliau dan follow Instagram di @Diri Sulaiman and Sahabat. dan Sahabat. Di sana Ya, kalau di Instagram dari Sulaiman aja. Diri Sulaiman aja. Tapi kayaknya nama Diri Sulaiman cuma 1 di Instagram. Waktu saya nyari itu jarang yang nama itu. Nggak ada. Dari Insya Sulaiman. Allah berkah. Mudah-mudahan lah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doakan anak Gus Aldi ya, doakan terus ya, semoga Allah beri kekuatan, Saling doa. selamatkan Allah, Amin. karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa ya. Amin, amin. Lemah banget. Amin, amin. Masya Allah. Oke, gitu aja Ustaz. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channel ini dan channelnya Ustaz Diri. Di like videonya, di share kemana aja, gak apa-apa. Ini akan menjadi dakwah buat dan pahala buat kalian semua. Amin rabbal alamin. Demikian video kali ini. Kami undur diri Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kedatangan Gus Aldi di studio, dan saya sudah berniat memberikan lukisan terbaik, tersayang, lukisan favorit saya. Mudah-mudahan Gus Aldi suka dengan lukisan ini. Dik-dik aja. Wah, ini ada tulisan bawahnya. Gus, informasi ya, lukisan saya yang ukuran ini pernah dilelang terjual 500 juta. Allah barik fikum. Ya mudah-mudahan lukisan ini nanti suatu hari Gus bisa koleksi sayang-sayang dan terjual, bisa bangun masjid. Insya Allah, amin. Asbab lukisannya bangun masjid. Why not ya? Ini akan saya letakkan di tempat terbaik di rumah. Ya Allah, Bismillah ya. Terima kasih Ustaz. Lukisannya ini ya seperti di sini, tanda tangan. Ya, itu. Insya Allah. Khair. Terima kasih banyak Ustaz. Figurnya yang bagus ya. Dan terima ya. Bismillah. Pastinya. Teman-teman, ini langka banget dan saya termasuk salah satu orang yang beruntung di dunia ini ya. Sudah Lukisan ya favorit saya. Karena saya nggak bermaksud memberikan barang yang paling dicintainya. Saya belum siap. Oh, Khair. Diterima Gus ya, teman-teman semua. Terima Thank you, kasih jangan banyak. kapok datang ya. Ya, Insya Allah. Saudari, makasih banyak sudah menerima kita di sini pertama. Siap, jazakallah khair. Yang tunggu di Kerawang, mudah-mudahan semoga, semua ya. satu sana. Gus Aldi diberkahi mulia rezekinya, Amin. anak-anak jadi anak yang soleh Amin. solehah, istri pun taat, ya.